Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, sehingga kita bisa semakin sukses baik itu di studi maupun di karir. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka proses belajar dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelumnya saya sudah share kepada teman-teman tentang 40 soal pertama, 40 soal kedua, 40 soal ketiga. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya akan share kepada teman-teman 40 soal yang ketiga. Jadi, nanti akan saya share 15 soal structure, 25 soal written expression. Maka dari itu, sediakan pulpen, Anda sediakan kertas, contek cara saya menganalisis soal. Semoga teman-teman bisa lolos skor TOEFL-nya. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah membeli buku saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini adalah buku nasional bestseller karena ini sudah cetakan kelima atau keenam ini. Dalam satu buku ini akan disertai 200 lebih video pembelajaran. Nah, buku ini menggunakan metode kuantum cerdas, dan ini adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, ini konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, kalau Anda belajar TOEFL, dimanapun Anda berada, Anda tidak dari nol. Anda sudah diasumsikan kemampuan Anda adalah intermediate advance. Tapi karena jenengan faktornya terpaksa untuk belajar TOEFL, makanya saya buat terobosan terbaru, yakni adalah konsep belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan alhamdulillah sudah banyak yang tertolong untuk lolos skor TOEFL. Dan kebanyakan adalah teman-teman yang dari Fakultas Kedokteran. Ambil spesialis, syaratnya harus TOEFL, dan alhamdulillah mereka bisa lolos. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung kita akan bahas latihan soal TOEFL. Anda sediakan pulpen dan kertas supaya bisa belajar dengan lebih maksimal. Oke, saya share screen dulu. Ya. Nah, di TOEFL itu nanti soalnya ada 140 soal teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman tes TOEFL itu soalnya ada 140. Di mana 140 itu nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 50 soal untuk soal listening, 40 soal untuk structure and written expression, 50 soal untuk reading. Jadi 50, 40, 50, total 140 menit. Waktu yang dihabiskan adalah sekitar 120 menit atau sekitar 2 jam. Di structure and written expression ini, ah, di structure and written expression ini, waktu yang Anda habiskan adalah 25 menit. Soalnya ada 40 soal. Maka ini butuh kecepatan dan ketepatan untuk menentukan jawaban yang benar yang mana. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1 ya. Oke, saya besarkan biar bisa dilihat ya. Indiana's Lost River, bla bla bla, underground for a distance of 22 miles. Kira-kira dari sini, kira-kira jawabannya yang mana? Anda harus, saya kasih waktu sekitar ya dengan cepat untuk menentukan. Oke, soal nomor 1 ini. Anda harus tahu bahwasanya Indiana's Lost River ini adalah subjeknya. Ketika di sini ada subjeknya, maka di sini butuh verb. Nah, verbnya ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena ini adalah simple present, berarti verbnya sesuai dengan subjeknya.
Nah, kalau di sini adalah kompleks sentence, Anda harus lihat di belakang ada verbnya lagi atau tidak. Oke, ternyata di sini sudah ada subjeknya, butuhnya verb. Underground for the distance of 22 miles. Ini tidak ada verbnya lagi. Berarti ini adalah bentuk simple sentence. Simple sentence. Kalau simple sentence di sini sudah ada subjeknya, butuh verb. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang yang A. Kalau it travels ini salah. Kenapa sudah ada subjeknya kok ada subjeknya lagi? Ini berarti salah. Kalau ini to travel ini salah. Kalau to itu biasanya ketika ada dua verb maka dipisah dengan to. Contoh I want to travel. Di sini ada verb, di sini ada verb. Dua verb maka dipisah dengan to. Kalau di sini to travel makanya salah. Kalau traveling Anda harus lihat. Biasanya kalau di belakang kok ada verbnya lagi, maka verb di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi kalau aktif verb ing, kalau pasif verb three. Ini adalah ketika di belakang ada verb lagi, berarti verb ing sama verb three ini sudah mengalami proses reducing. Nah, tapi karena di belakang tidak ada verbnya, makanya tidak mungkin langsung verb ing, tidak mungkin langsung verb three. Makanya jawabannya langsung verb, yaitu travels. Kemudian soal nomor 2. In 1980s, explosion of. Nah, ini perhatikan, kata kata of ini sebelumnya harus diikuti noun, explosion, ledakan. Setelah of itu juga harus ada nounnya. Contoh di situ ada the student of. Kalau the student of saja nggak bisa. The student of university. Nah, di sini sebelum of itu adalah noun, setelah of itu juga ada noun. Ya toh? Nah, makanya di sini harus ada nounnya. Oke, kemudian Anda harus lihat di belakang ada verbnya atau enggak itu. The first volcanic eruption ini ada in the continental United States in. Nah, ini berarti belum ada verbnya. Setelah noun berarti butuh verb. Oke, jawabannya yang mana? Kalau jawabannya yang benar, kalau Mount Santo Helen ini adalah nounnya, butuhnya noun sama verb. Ini belum ada verbnya. Belum ada verbnya ini, nggak ada verbnya. Berarti ini salah. Kalau West Mount Santo Helens ini juga salah. Setelah of itu harus ada noun. Berarti kalau langsung verb ini salah. Kalau it was ini salah juga. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya kok ada it-nya lagi. Nah, setelah of itu harus noun. Mount St. Helens ini adalah nounnya. Verbnya apa? Was. Gitu. Jawabannya yang mana yang benar? Jawabannya yang benar adalah yang D. Kemudian soal nomor 3. Static electricity, bla bla bla, one cloud to another or between cloud and the ground creates lights. Nah ini Anda harus tahu di sini ada creates, ini ada verbnya. Ya toh? Kalau di sini ada verbnya. Kalau di atas tadi kan tidak ada verbnya lagi. Makanya yang di atas itu ini nggak ada verbnya lagi. Ini adalah simple sentence. Simple sentence. Nomor nomor satu juga tidak ada verbnya lagi di belakang. Ini kan nggak ada verbnya lagi ini di belakang ini nggak ada verbnya lagi. Ini adalah simple sentence juga. Kemudian yang nomor 3 ini, oh di belakang ada verbnya lagi, ya toh. Flowing ini ada verbnya lagi. Sorry, ada creates. Creates itu ada verbnya lagi. Kalau ada verbnya lagi, creates ini berarti ini adalah kompleks sentence. Nah, di sini static electricity ini adalah subjeknya. Di sini setelah subjek butuh verb. Pokoknya setelah subjek butuh verb. Nah, kemudian Anda harus lihat di belakang ada verbnya lagi enggak? Oh, ternyata ada verbnya lagi yaitu creates. Nah, creates ini. Maka di sini bla bla blanya ini
butuhnya apa? Konektor, subjek, sama verb. Nah, di sini ada nggak yang pakai konektor? Tidak ada. Maka ini sudah mengalami teknik reducing. Kalau reducing bagaimana? Ya konektornya dibuang, subjeknya dibuang, verb-nya berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Nah, di sini kebetulan di sini tidak ada yang pasif gitu. Verb 3-nya pilihan gandanya kan tidak ada. Maka kemungkinan langsung yang C ini. Karena di sini sudah mengalami proses reducing di mana konektornya dibuang, subjeknya dibuang, makanya harus verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif. Pilihan gandanya tidak ada yang verb 3. Maka kemungkinan besar adalah aktif nih. Aktif, makanya jawabannya yang ini. Kalau flows ini salah. Kalau flows ini berarti harus ada which flows. Which flows from. Nah, ini. Berarti konektor. Nah, konektor plus subjek di sini. Which-nya itu dia sebagai konektor plus subjek. The flow from ini juga salah karena yang dibutuhkan verb di sini. Yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 4. The model T card, introduced in 1808, ini adalah A positif. Sudah ada subjeknya, ada A positif, di sini butuh verb. Yang verb yang mana, sir? Kalau ini, the price ini noun, ini salah. Butuhnya verb. The price of ini juga salah. To be priced ini juga salah. Was priced at ini dihargai dengan jawabannya was priced ini adalah verbnya. Karena dibutuhkan verbnya di sini. Ini adalah A positif. Oke. Kemudian soal nomor 5 ini juga mudah teman-teman. Ya, bla 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 reacts. Nah, reacts ini adalah verb. Reacts ini verb. With the chlorine atom, setelah koma ini apa? An electron ini setelah koma ini subjek. Berarti setelah koma kok subjek? Berarti an electron is transformed from the outer cell of ini bla 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 ini sampai akhir ini berarti ini induk kalimat ini. Induk kalimat. Nah, ini berarti yang depan itu adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat berarti butuh apa? Konektor plus subjek. Karena sudah ada verbnya. Oke, kira-kira yang konektor plus subjek yang mana? When itu adalah konektor, sodium atom ini adalah subjeknya. Jawabannya yang benar yang B. Kalau sodium atom ini salah. Kenapa? Karena ini nggak ada konektornya. Kalau nggak ada konektornya, berarti ini induk kalimat. Salah. Butuhnya ini adalah anak kalimat. Yang depan ini adalah anak kalimat. Nah, ini bentuknya apa, Sir? Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di bab 28 tentang adverbial clause. Nah, itu. Nah, ini yang C, salah ini. Karena for itu bukan konektor. For itu preposition. It is, ini juga salah. Karena ini butuhnya konektor. Oke. Kemudian soal nomor 6. Sir, saya bingung, Sir. Baik, bingung itu. Jadi bingung dalam proses belajar itu adalah penetrasi hal baru masuk ke dalam otak Anda. Nah, kalau bingung, berarti memang belum level Anda di sini. Saran saya Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Tidak hanya buku, tapi sudah disertai video pembelajaran yang akan membantu Anda belajar TOEFL dari nol. Ada video materinya, ada video pembelajarannya yang bisa dibuka di setiap babnya. Nah, ada bab, ada materinya, tonton dulu penjelasan saya, latihannya, kerjakan, setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Oke. In 1858, ini ada preposition, diikuti dengan noun, ini berarti adverb, ini berarti adverb. The site, ini adalah subjeknya. The site, nah ini. Nah, di sini ada was to become,
The site was to become, di sini apa? Ini verb. Ini B2. B2 ini B2 ini modal. B2 ini modal plus verb one ini. Makanya ini become. Was to become the city of Denver. Nah, di sini was settled, di sini ada verb lagi nih. Oh iya toh, ada was settled ini ada verb lagi. As a way station for outfitting gold prospector. Nah, di sini sudah ada verbnya, di sini ada verb lagi. Berarti di sini butuh konektor nih nanti di situ karena ada dua verb. Yang mana kira-kira? Karena oke, ini jawabannya adalah yang konektor adalah yang C sama D ya. What ini konektor, ini juga konektor. Nah, jawabannya yang mana yang tepat? Yang D. Kenapa yang D yang tepat? Karena di sini sudah ada subjeknya. Ini sudah ada subjeknya. Nah, di sini butuh konektor. Ini babnya nanti noun clause. The site of what was to become the Denver. Ini nanti babnya non clause. Ini object of preposition. Object of preposition. Makanya di sini ada prepositionnya. Object of preposition. Nah, Anda bisa buka materi di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Itu adalah tentang apa? Tentang non clause object of preposition. Di situ saya bahas sudah lengkap. Oke, kemudian soal nomor 7 ya. The light from an electrical lamp includes many different wavelength. Nah, di sini ada the light, subjeknya, from ini adalah preposition, an electric lamp ini adalah noun, berarti ini jadi adverb. Nah, ini sudah ada subjeknya, di sini sudah ada preposition plus noun jadi adverb. Lah, includes-nya ini adalah sebagai verb-nya. Include-nya adalah sebagai verb. Many different wavelength ini many different wavelength ini adalah objeknya. Nah, setelah ini kok koma, berarti di sini ini adalah bentuk compound sentence. Apa itu compound sentence? Anda bisa buka di bab 28 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Compound sentence itu adalah dua independent clause yang dihubungkan dengan conjunction, yaitu adalah fun boys. Ada for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, di sini berarti butuh konektor, butuh conjunction plus apa? Butuh conjunction ya, plus subject. Ini butuhnya conjunction karena ini dua induk kalimat yang dihubungkan dengan conjunction plus subject. Ini butuh conjunction plus subject. Karena di sini ada in, ini adalah preposition, diikuti a laser, ini preposition plus noun berarti jadi adverb. Nah, is concentrated ini adalah verbnya. Jadi ini sudah ada verbnya di induk kalimat yang kedua, maka di sini butuh konektor plus subject. Yang ada konektornya yang mana? Di sini ada while, ada while. Oke. Nah, di sini yang tepat yang mana, Sir? Oke, yang tepat yang C. Kenapa yang C yang tepat? Karena di sini butuhnya konektor plus subject. While konektor, energi, all the energy ini adalah subjeknya. Apa bedanya C sama D? Di sini ada is-nya. Ini ada verb-nya. Sedangkan di sini sudah ada verb-nya is concentrated, maka jadi double verb. Makanya yang D ini salah. Semoga membantu Anda ya, teman-teman. Saya itu mencoba untuk menjelaskan supaya ini lebih mudah Anda pahami. Tapi bagaimanapun kalau meskipun saya mencoba untuk menyederhanakan semudah mungkin, tapi kalau basic bahasa Inggris Anda masih lemah, tentu ya akan kesulitan ketika membahas soal ini, gitu kan? Maka dari itu Anda harus meningkatkan diri dulu sebelum tes TOEFL. Nah, ini nomor 8 ini mudah. Loh kok ngerti mudah? Nah, ini polanya seperti ini. Nomor 8 ini
In, ini ada preposition, ya toh. Di Atlantic Ocean, ini adalah noun. Ini berarti ini adalah adverb. Adverb of place. Perhatikan konsepnya. Ketika ada adverb of place berada di awal kalimat mesti diinversi. Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada di bab 27. Jadi ingat, ketika ada adverb of place atau keterangan tempat berada di awal kalimat, cari yang diinversi. Yang diinversi bagaimana? Ini di bab 27. Nah, cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Jelas itu, sudah ketemu. Auxiliary yang berada di depan yang mana? Ini toh. Ini kan auxiliary, ini kan subjek. Berarti jawabannya yang B, itu aja. Masa kok sulit gitu? Udah. Oke. Soal nomor 9 ini juga mudah. Flintlock musket. Anda nggak ngerti artinya juga bisa ngerjakan. Flintlock musket ini adalah subjek karena ini kata benda berada di awal kalimat. Bla bla blanya ini butuh verb. Ini sub bayonet lah. Ternyata di belakang ada verb lagi. Berarti di sini ini adalah bentuk kompleks sentence. Karena ada di sini flintlock musket ini subjek. Kalau sudah ada subjek butuhnya verb. Nah, ternyata di belakang juga ada verb lagi, yakni adalah were standar ini, were ini verb. Makanya di sini butuhnya apa? Konektor, subjek sama konektor, subjek sama verb. Dari sini ada konektornya enggak? Tidak ada, konektornya enggak ada. Subjeknya tuh juga tidak ada. Makanya ini disebut dengan proses reducing. Caranya bagaimana? Verbnya ini berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Nah, di sini ternyata tidak ada yang verb ing. Yang ada hanya verb 3. Berarti ini bentuk kalimat pasif. Ini kan nggak ada yang tulisan yang verb ing kan. Cari yang verb 3 langsung. Jawabannya yang B, jelas. Mudah. Ini verb 3 ini. Nggak ngerti artinya. Kalau ada ed-nya, biasanya kalau nggak verb 2, verb 3. Ini berarti bentuk reguler. Verb. Nah, mudah gitu aja. Semoga-moga teman-teman 550 goal. Benjamin Franklin believe, ini Benjamin Franklin ini adalah subjeknya. Believe ini adalah verbnya, percaya. That the Turkey, ini that itu konektor. That the Turkey rather than the eagle, ini the Turkey subjek, rather than the eagle. Nah, ini apa ini? Rather than the eagle, berarti ini butuh apa? Butuh verb. Nah, ini kan sudah ada subjek, sudah ada verb, ada konektor, sudah ada subjek. The Turkey rather than eagle, ini butuhnya verb. Yang verb yang mana, sir? Ini yang verb ini antara yang should become, should symbolize. Nah, ini. Kalau the symbol become ini salah. Kenapa? Sudah ada subjeknya kok subjek lagi? Double subjek salah. Kalau di sini kok langsung verb ing? Ini sudah salah. Berarti jawabannya antara A sama D. Nah, ini jawabannya. Antara A sama D. Then eagle should become the symbol of. Nah, ini should become the symbol of. Jawabannya yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada subjeknya. Butuhnya verb. Should become. Nah, sebelum of itu harus ada noun. Should become the symbol. The symbol itu should become ini adalah verbnya. The symbol adalah noun-nya.
should become the symbol of the United States. Harus menjadi simbol dari Amerika Serikat. Kalau ini should symbolize becoming, ini ruwet kalimatnya. Salah, jawabannya benar yang A gitu. Oke, kemudian nah ini bla 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 to occur in the earth crust, push, pull, and shake wave, ini push, pull, and shake wave, ini subjeknya, would be generated, ini adalah verbnya. Berarti ini sudah setelah koma, itu sudah ada subjek, berarti ini anak kalimat ini. Anak kalimat. Ini berupa apa? Conditional sentence. Conditional sentence. Ini conditional sentence tipe kedua, type 2. Loh kok ngerti type 2? Karena di sini adalah simple past future. Nah, kalau simple past future ini pasangannya dengan apa? Simple past. Nah, di sini ketika seperti ini rumusnya cari yang word, subject, to, verb 1. Nah, di sini ada to, verb-nya sudah ada, berarti cari word subject. Jawabannya yang mana? Jelas, word a break. Word a break. Nah, word a break. Bentuk aslinya apa, sir? Bentuk aslinya adalah if, subjeknya apa? If a break apa? Occurred. If a break occurred in the Earth's crust, nah ini nah ini. Jadi ini bentukannya if a break occurred. Ini kalau dijelaskan untuk conditional sentence tipe kedua, apabila verbnya itu berupa ordinary, rumusnya adalah were subject to verb 1. Kalau dia sebagai auxiliary tinggal dibalik aja. Contohnya ketika saya ngomong if I were you, I would come to the class. Jika aku menjadi kamu, aku akan datang ke kelas. Kalau ini berupa apa ini? Berupa auxiliary. Ini kan berupa ordinary, rumusnya were subject to verb. Kalau berupa auxiliary, if-nya dibuang, were-nya dipindah ke depan. Where are you? Nah, ini. Ini babnya apa, sir? Ini babnya conditional sentence yang sudah mengalami proses inversi. Nah, gitu, wis. Nanti Anda bisa buka di bab 27. Oke, 12. Fossil fuel like coal, oil, and gas produce, ini sudah verbnya, menghasilkan karbon dioksida when, ketika ada when seperti ini adalah pernyataan when, cari subjek sama verb. Alah, jelas ini. When, subjek sama verb. Hati-hati tapi ini. Subjek sama verb, when they burn. When they burn. Tapi ternyata ini salah. Kenapa salah? Ini sebenarnya subjeknya ini kembali ke mana? Fossil fuel. Gitu. Fossil fuel ketika mereka terbakar itu ada bentuk kalimat pasif. Harusnya adalah when they are burned. Harusnya gini, when they are burned. Ini kan, ini subjek, ini verb. When they are burned. Ternyata ada nggak they are burned? Tidak ada.
Kalau tidak ada, ini berarti prosesnya reducing. Nah, ini. Reducing bagaimana? Sorry, ini bukan reducing, tapi abridgment. Abridgment, ini prosesnya abridgment. Kalau abridgment yang dibuang apa? Yang dibuang adalah subjek plus to be-nya. Konektornya masih ada. Kalau reducing konektornya dibuang sekalian. Lah di sini karena abridgment, makanya di sini langsung V-nya dibuang, R-nya dibuang, B-nya langsung verb 3. Jawabannya yang C. Kalau reducing, W-nya dibuang sekalian. Itu kalau di reducing. Anda ini babnya adalah adverbial clause, yang sudah mengalami proses abridgment. Abridgment itu bab 28, adverbial clause yang sudah mengalami abridgment, di mana yang dibuang apa? Subjek plus to be-nya. Oke. Oke, 13. Nah, ini juga mudah ini. Ada not until, ini ada negative expression berada di awal. Maka harus diinversi ini, diinversi. Ini negative expression berada di awal kalimat itu harus diinversi, cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Jelas itu. Ini di buku bab berapa? 27. Oke. The temperatures ini sudah ada subjeknya, ya toh. Take place, lah ini verb ini. Take place itu verb-nya. Nah ini the temperature ini butuhnya verb, tapi di sini sudah ada verb. Very widely for a different materials. Ini berarti bla bla blanya ini butuh konektor plus subjek. Karena ini apa? Butuh konektor plus subjek plus verb. Karena ada verbnya lagi di sini. Nah, jawabannya yang mana? Nah, di sini makanya di sini ada konektor, ya toh. Nah, ini babnya apa ini? Ini babnya adjective clause. Ini adjective clause, object of preposition. Kalau ada object of preposition di sini, biasanya preposisi itu datang sebelum konektor. Jadi preposisi datang sebelum konektor. Makanya di sini at which. Di sini ada at which. Jadi kemungkinan antara jawaban B sama jawaban D. Nah, yang benar yang mana, Sir? Yang benar yang B. Kenapa? Karena di sini which ini dia sebagai konektor plus dia sebagai subjek atau objek itu tergantung posisi. Oke, ini dia konektor plus dia juga sebagai subjek. Kalau which they berarti double subjek, makanya ini salah. Ini object of preposition, ya, ini jawabannya yang benar yang D. Iya, benar. Kenapa? Karena which itu dia sebagai konektor plus dia sebagai subjek. Terakhir, nomor 15. In general, the cell of large animals and plants are only slightly larger than. Ini adalah comparative degree. Comparative degree.
Nah, kalau comparative degree seperti ini, larger than, ini butuh auxiliary plus subject. Nah, di sini ini yang auxiliary plus subject berarti yang mana? Yang auxiliary ini. R-nya adalah auxiliary. Those of smaller plants and animal. Ini adalah subjeknya. Oke. Ini adalah ini apa? Comparative degree. Ini babnya comparative degree, tapi juga dia sebagai inversi. Jadi kadang satu soal itu dia juga sebagai comparative degree, dia juga sebagai inversi. Maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus memahami dua babnya sekaligus. Jadi Anda harus menguasai bab comparison of adjective, juga menguasai bab menguasai bab inversi. Kenapa? Karena dalam satu kalimat itu terdapat dua materi. Oke, sekian untuk latihan soal nomor 4, 15 soal pertama. Di video selanjutnya saya akan bahas 25 soal untuk di written expression. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL, Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.